Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kita diperkenankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa lagi di channel Santri Berbagi. Semoga kita, keluarga kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah inayahnya Allah dan dijauhkan dari segala macam musibah dan bencana. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman yang berbahagia, untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi ilmu bagaimana ketika ada seorang imam menambah rakaat sholat padahal rakaatnya sudah genap. Semisal sholat isya sudah mendapatkan 4 rakaat, ternyata imam berdiri lagi. Nah, menanggapi permasalahan tersebut, ketika kita memandang ke imamnya, ini nanti tidak bisa kita salahkan karena kemungkinan imam tadi menambah 1 rakaat memang atas dasar keyakinannya kurang 1 rakaat. Itu. Yang kedua, kemungkinan imam terjadi keraguan bilangan rakaat. Sudah dapat 4 atau masih 3, 4 atau masih 3, sehingga imam mengambil langkah. Kalau ada keraguan seperti itu, ya wajib mengambil yang sedikit, yaitu mengambil yang 3 rakaat sehingga imam berdiri lagi menambah 1 rakaat. Itu kemungkinan imam seperti itu. Kemudian atau kemungkinan imam itu memang lupa. Nah, kemudian untuk menyikapi seperti itu bagi makmum bagaimana? Bagi makmum langkah pertama adalah mengingatkan imam. Kalau makmumnya laki-laki dengan zikir subhanallah, dengan niat zikir di dalam hati juga bisa diniati mengingatkan imam. Cuma kalau nanti cuma niatnya baca subhanallah mengingatkan imam saja tanpa disertai niat zikir, kesengajaan zikir, nanti bisa batal sholatnya. Jadi caranya seperti itu. Kalau nanti makmumnya perempuan, mengingatkannya imam dengan menepukkan bagian punggungnya telapak tangan yang kanan ke bagian dalam telapak tangan yang kiri. Oke teman-teman, ketika nanti permasalahannya imam tetap lanjut tambah 1 rakaat padahal sudah diingatkan makmum. Terus bagaimana makmum menanggapi hal tersebut? Maka nanti makmum kita bagi menjadi 2. Ada yang mengerti, ada yang tidak. Kalau makmumnya tidak mengerti bahwasanya imamnya tadi menambah rakaat padahal sudah cukup, kemudian dia ikut berdiri lagi dan menambah 1 rakaat, tidak apa-apa karena tidak tahu. Nah, kemudian golongan yang kedua, ada makmum yang tahu, keyakinannya memang sudah genap 4 rakaat, berarti imam nambah 1 rakaat. Bagi makmum yang sudah tahu itu imamnya menambah rakaat, dia diberi 2 alternatif. Ya, tidak boleh dia mengikuti imam, tidak boleh. Nah, alternatifnya, jalan keluarnya ada 2. Yang pertama, dia memisahkan diri dari imam, mufaroqoh. Berarti dia tetap posisi duduk, dia tahiyat niat memisahkan diri dari imam di hatinya, dia lanjutkan sholatnya, membaca tasyahud akhir, kemudian salam sendiri. Biar imam, itu urusannya imam. Dia salam sendiri. Itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, makmum tersebut ini tetap posisi duduk, tidak ikut imam berdiri, cuma posisinya duduk tadi dalam rangka menantikan imamnya. Menantikan imamnya, nanti ketika imam sudah duduk lagi, maka nanti dengan harapan
salamnya bisa bersama-sama. Nah, seperti itu. Itu yang alternatif kedua. Bahkan nanti bagi makmum masbuk ataupun ragu-ragu bilangan rakaat tetap tidak boleh mengikuti imam. Jadi semisal ada orang masbuk, makmum masbuk, tertinggal 1 rakaat, kok dia tahu, wah imam ini nambah 1 rakaat. Ini kebetulan saya juga kurang 1 rakaat. Kok dia sengaja nambah 1 rakaat mengikuti imam, batal sholatnya. Jadi bagi makmum masbuk yang tahu imamnya menambah 1 rakaat, dia tidak boleh berdiri lagi menambah kekurangannya mengikuti imam. Nah terus bagaimana? Ia berdiri lagi menambah 1 rakaat dengan mufarokoh, memisahkan diri dari imam. Jadi menambahnya 1 rakaat tadi, dia menambah sendiri, tidak ikut-ikut imam karena dia tahu imamnya salah. Nah, makmum masbuk seperti itu. Itu kalau tahu imamnya salah. Kalau makmum masbuknya tidak tahu bagaimana Pak? Yang namanya tidak tahu ya nggak apa-apa, sudah cukup. Misal nanti setelah sholat diberitahu bahwasanya imamnya tadi menambah rakaat, nah, tidak masalah. Ataupun makmum yang ragu-ragu, maka kuncinya kalau ragu-ragu yang diambil yang sedikit, yang yakin. Kalau makmumnya ragu-ragu, ini tadi sudah genap 4 atau masih 3, 4 atau 3. Maka dia otomatis yang diambil adalah 3 rakaat. Sehingga dia perlu menambah 1 rakaat. Cuma menambahnya 1 rakaat makmum ketika kondisinya seperti itu, dia berdiri lagi, ini juga tidak boleh mengikuti imam. Mentang-mentang imam juga berdiri, dia juga punya kewajiban berdiri lagi menambah 1 rakaat karena keraguannya, terus dia ikut imam, itu enggak boleh. Dia berdiri lagi menambah 1 rakaat sendiri, mufarokoh atau memisahkan diri dari imam. Kita diniati dalam hatinya. Seperti itu, misah dari imamnya. Kemudian untuk keterangan tadi, ini kami ambil referensinya dari kitab Fathul Mu'in, kemudian nanti juga dipertegas di I'anatul Thalibinya, akan kami bacakan. Di dalam Fathul Mu'in dijelaskan di sana, far'un law qama imamuhu li ziyadatin ka khamisatin walau sahwan lam yajuz lahu mutaba'atuhu walau masbuqan aw syakkan fi raqatin bal yufarriquhu wa yusallimu au yantadiruhu alal mu'tamad. Dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, seandainya ada imam berdiri menambah rakaat yang kelima semisal, walaupun itu ada unsur ketidaksengajaan karena lupa, maka tidak boleh bagi makmumnya untuk mengikutinya. Walaupun makmumnya masbuk, walaupun makmumnya kondisinya ragu-ragu bilangan rakaatnya, bahkan bagi makmum harus memisahkan diri dari imamnya dan salam sendiri atau menantikan imamnya. Itu menurut pendapat muktamad di kalangan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian dipertegas lagi di I'anatul Thalibinya, qauluhu lam yajuz lahu mutaba'atuhu. Ay lam yajuz lil ma'mumi ayyutabi'ahu fir raqatir zaidati fa in taba'ahu batalat sholatuhu litala'u bihi wa mahalluhu in kana al ma'mumu aliman bi ziyadah fa in kana jahilan biha wa taba'u fiha lam tabtul sholatuhu wa khusibat lahu tilka raqatu idza kana masbuqan li udrihi wa illam tuhsab lil imami. Dipertegas di kitab I'anatul Thalibinya, bisa dicek sendiri. Maksudnya tidak boleh mengikuti imamnya tadi, yaitu apabila nanti ternyata makmumnya tetap bersikeras mengikuti imamnya, padahal dia tahu imamnya menambah rakaat, maka sholat makmum tadi dihukumi batal. Litala'u bihi,
karena dianggap makmumnya main-main. Kemudian hukum tidak boleh mengikuti tadi, ini konteksnya ketika makmum itu tahu bahwasanya imam itu menambah rakaat. Maka jika makmumnya bodoh, tidak tahu menahu tentang kesalahan imam tadi, dan makmum tersebut kok mengikuti imam, maka tidak batal sholatnya. Kemudian untuk makmum masbuk yang juga tidak tahu ketepatan, semisal tadi seperti tadi punya tanggungan 1 rakaat, ketepatan imamnya berdiri, dia ikut berdiri, maka berdirinya makmum masbuk tadi, 1 rakaat tambahannya tadi, ini dihitung bagi makmum masbuk sebagai kelengkapan kekurangannya, tapi tidak dihitung bagi imamnya untuk rakaat tambahan tadi. Seperti itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, sekiranya keterangan kami tadi bermanfaat, kemudian kita benar-benar butuhkan, karena seringkali jamaah bubar gara-gara ya persoalan seperti tadi. Kelihatannya sepele, kalau tidak kita perhatikan jamaah bisa bubar. Makmumnya panik, ada yang menghentikan sholatnya kemudian berbicara sendiri, ada yang bengong, tidak tahu menahu harus bagaimana, ada yang mengikuti imam. Ini kacau jamaahnya, jangan sampai seperti itu. Sehingga sekiranya ini bermanfaat, bisa kita share, kita bagikan ke yang lainnya, sehingga kita sama-sama berbagi ilmu, semoga bisa menjadi jariah kita bersama. Dan mungkin ada kesalahan dari kami dalam penyampaian ilmu ini, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan masukannya kami tunggu di kolom komentar. Jangan lupa like, yang belum subscribe di subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dan dari kami cukup sekian. Akhirul kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.